yang biasa digunakan dalam hal ini ketika Gereja Roma Katolik menggunakan Matius 12 ayat 32, itu selaras dengan yang digunakan oleh Gereja Ortodoks, Matius 12 ayat 32. Dan ayat lagi yang sering digunakan untuk mendukung dari ajaran api penyucian ini atau purgatorium ini, kita baca juga di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-18. Kita baca demikian. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12. Kita baca begini. Dua Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia aku berkuasa memeliharaku yang telah percaya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saya tidak tahu ini apa yang dimaksudkan, apa kaitannya dengan purgatorium. Tetapi beberapa penulis Katolik menggunakan ayat ini sebagai dasar, salah satu dasar ayat dalam Perjanjian Baru untuk tentang hari Tuhan. Tapi hari Tuhan itu kan hari penderitaan yang sekarang ini ada kaitannya dengan nanti apa yang terjadi pada hari Tuhan. Tapi kan bukan di api penyucian ini. Ini penderitaan di dunia ini. Apa itu? Saya kurang jelas bahwa ayat yang digunakan dari 2 Timotius 1 ayat 18 ini. Bagaimana lalu yang ayat lagi yang digunakan adalah Lukas 16 ayat 19 sampai 16. Coba kita baca Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 16. Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 19. Lucu sih ayatnya. Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan, dan ada seorang pengemis ini ada ini. Kita baca aja langsung. Ada dua ini, mungkin saya salah kutip ayatnya tadi. Ya. 26. Pasal 16 ini tidak ada ide tentang api penyucian. Yang ada ini adalah orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan, sementara yang menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Cuma itu saja. Penderitaan orang yang tidak beriman lalu mati lalu menderita, dan ini sudah saya jelaskan, dan saya kira ini tidak ada kaitannya dengan api penyucian dalam ayat ini. Terus juga kita baca dari Lukas 23 ayat 43. Saya hanya ingin melihat konteks Alkitabnya, ayat-ayat yang ditulis oleh beberapa teolog Katolik yang menjadi dasar daripada ajaran purgatorium itu. Lukas 23 43. Coba kita lihat. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Ini pun tidak jelas. Bagaimana ini hubungannya dengan api penyucian? Karena ini hanya berbicara tentang pencuri yang ada di sebelah kanan Kristus, dia disalibkan, yang beriman kepada Kristus. Akhirnya Kristus mengatakan bahwa dia akan bersama-sama dengan Kristus di Firdaus pada saat itu juga. Jadi saya tidak tahu, tidak jelas gimana itu bisa menjadi dasar dari api penyucian. Yang selanjutnya adalah Ibrani 12 ayat 29. Ibrani pasal 12 ayat 29 dikatakan begini. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, ini pun sudah saya jelaskan dalam buku saya, dalam bahasan saya, jawaban saya kepada saudara Elias mengenai gerbang tol. Coba baca di sana, lihat di sana. Di situ saya jelaskan bahwa Allah itu Allah yang menghanguskan dalam pengertian ketika kita diadili nanti pada akhir zaman, kita akan diperhadapkan dengan pengadilan
api, yaitu api yang menyertai Kristus waktu dia datang. Dan kalau orang itu perbuatannya itu yang dengan derajat-derajat perbuatannya itu dia berhadapan dengan api, kalau mutu daripada perbuatannya seperti emas, dia makin murni. Kalau mutunya seperti rumput kering, dia akan terbakar, kehilangan itu. Tapi ini bukan tentang api penyucian, sebab ini berbicara tentang akhir zaman, bukan tentang masa antara ini. Dan itulah yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 11, ayat yang ke pasal 3 ayat 11 sampai 15 yang juga sudah saya jelaskan di dalam gerbang tol tadi. Di situ di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11 dan 15 dikatakan begini. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Artinya dasar keselamatan itu Yesus, ya, bukan yang lain. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Berarti sesudah keselamatan orang harus berbuat sesuatu. Makanya iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan. Ya, kalau dalam teologi Katolik dikatakan iman dan perbuatan. Nah, perbuatannya macam-macam. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Mempunyai emas atau mempunyai kayu kering. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Hari Tuhan itu dalam Alkitab selalu berbicara tentang akhir zaman, ya. Pada waktu kedatangan Tuhan. Jadi ini bukan masa antara ketika mati yang akhirnya itu dianggap sebagai landasan dari ajaran api penyucian, ajaran purgatorium dari kacamata gereja ortodok, ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Hari Tuhan itu akan nampak dengan api karena Yesus sendiri hari Tuhan yang menjadi penentunya, dan Yesus akan menampak diri dengan api yang menyala-nyala, ya. Jadi ini bukan api penyucian sekarang. Ini nanti kalau dia datang. Kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 1, ya. 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-7. Dikatakan oleh kitab suci demikian. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Nah, nanti kita semua pekerjaan kita akan dihakimi dengan api ini. Oleh karena itu Allah kita adalah api yang menghanguskan. Menghanguskan bagi siapa? Bagi orang berdosa yang tidak mau bertobat. Maka dikatakan dengan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi api Kristus ini ketika bertemu dengan orang-orang yang mutu pekerjaannya seperti kayu, rumput kering, dan jerami, mereka terbakar, mereka terhukum oleh api tadi, terbakar oleh api tadi. Terus, tetapi sebaliknya api yang sama ini, apabila ia datang pada hari itu, untuk dimuliakan di antara orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kami percayai. Jadi kalau gitu, bagi orang yang percaya ketika Kristus datang, mereka akan dimuliakan. Orang-orang percaya itu akan mengagumi, orang percaya itu akan dimuliakan. Jadi ini tidak berbicara mengenai api penyucian, tapi berbicara tentang hari pengadilan akhir. Begitu gereja ortodoks memahami pasal-pasal ini, ya. Dari zaman purba sampai sekarang, ya. Teruskan. Sekali kelak kembali kepada 1 Korintus 3 ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, yaitu kalau mutunya emas, perak, atau batu permata,
ia akan mendapat upah kemuliaan. Ia diselamatkan iya, tetapi kemuliaan juga ada. Oleh karena itu perbuatan baik itu bukan landasan keselamatan, tetapi landasan pemuliaan di atas keselamatan. Keselamatan itu cuma-cuma, ya. Tetapi kemuliaan itu tergantung bagaimana kita hidup di dalam hidup ini, ya. Jika pekerjaannya terbakar, ayat 15, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Ya. Oke, orang-orang yang untuk pekerjaannya, dia tetap percaya pada Yesus, tidak menyangkal, tetapi hidupnya tidak karu-karuan gitu ya. Orang ini juga akan diuji, kena api tadi, ya terbakar. Tapi akhirnya masuk neraka tidak, ya, diselamatkan kan? Iya diselamatkan. Tetapi masuk surga juga tidak, hangus. Berarti hidup nggak karuan, neraka tidak, surga tidak. Keselamatan macam apa ini? Ada orang mengatakan, ya udah apa-apa, pokoknya saya selamat. Loh, selamat itu harus seutuh-utuhnya, selamat dengan segala kemuliaannya. Jangan yang selamat dan masuk neraka, tapi masuk surga pun tidak. Menggantung namanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa 1 Korintus 3 ayat 11-15 yang di dalam teologi purgatorium menjadi ayat klasik. Di dalam gereja timur tidak dilihat seperti itu. Ayat klasik mengenai purgatorium, tetapi gereja timur melihatnya bukan ayat purgatorium, tetapi ini adalah ayat mengenai penghakiman akhir pada waktu Kristus datang dengan api yang menyala-nyala itu. Nah itulah saudara Sandri Marbun mengenai bagaimana gereja Rasuliah Purba itu menanggapi tentang ajaran purgatorium yang berkembang di gereja barat. Kita tidak mengenal ajaran purgatorium itu, kita hanya mengenal bahwa orang yang mati itu, kalau mereka tidak bertobat, mereka akan bersama-sama dengan roh jahat tadi, dan mereka mengalami siksa. Tetapi, karena ini belum penghakiman akhir, ya, kesempatan masih ada berdasarkan Matius 12 ayat 32, maka orang yang hidup di dunia ini berdoa bagi mereka, memohon kepada Allah supaya Matius 12 32 itu, janji dalam Matius 12 ayat 32 itu ada pengampunan di dunia ini dan di dunia akan datang diterapkan pada orang ini, dan yang tahu Allah sendiri. Kita hanya melakukan doa saja, ya. Apakah tidak sia-sia? Ya enggak lah, doa mana ada sih doa sia-sia. Ya, karena pada akhirnya nanti yang dapat menerima akibat doa orang beriman itu, terutama pada saat persembahan perjamuan kudus, itu adalah orang-orang yang pada waktu hidupnya memiliki benih iman, tetapi yang tidak sempat untuk menyatakan benih imannya untuk betul-betul percaya pada Kristus. Dan itulah masa antara yang kita alami sekarang. Bagaimana orang yang nanti akan dibangkit untuk masuk surga, yang diselamatkan? Mereka akan tinggal di Firdaus. Ya, coba kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-22. Mereka tinggal di pangkuan Abraham, yang tak lain adalah gambaran daripada Yerusalem baru, yang itu adalah Firdaus itu, ya. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-22, dikatakan begini. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Jadi bukan akan, tapi sudah datang, ya, secara posisi ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Ya, di sana ada siapa? Dan kepada beribu-ribu malaikat. Ada beribu-ribu malaikat di sana, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat, yaitu gereja. Di sana ada gereja. Namanya gereja yang sudah menang, ya. Kita gereja yang sedang berjuang, ya. Ada dua gereja satu, tapi ada dua sisinya. Gereja yang sudah di sana namanya gereja yang sudah menang, dan kita gereja yang sedang berjuang di sini. Dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah. Tentunya ada Allah di sana yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi di Firdaus ini, alam penantian ini, ada gereja yang sudah menang, ada malaikat-malaikat, dan ada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Siapa yang mereka? Orang-orang kudus. Karena Kristus nanti datang disertai dengan
malaikat tapi juga disertai dengan orang-orang kudus ini. Nah kalau dia datang dengan orang kudus, nggak ada orang kudus di surga, nah, orang kudus ini siapa terus? Coba kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke 2 Tesalonika pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-7 tadi ya, bahwa Kristus akan datang disertai oleh malaikat-malaikat. Saya baca saja lagi untuk lebih jelasnya. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7 dikatakan, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi Tuhan Yesus akan datang dengan malaikat-malaikatnya. Demikian juga kita baca dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke Matius 25 ayatnya yang ke-31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Jadi Kristus akan datang dengan malaikat, tapi juga dikatakan dalam Yudas 1 ayat yang ke-14. Dikatakan oleh kitab suci begini. Yudas 1 ayat 14 dikatakan, juga tentang mereka Henoh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi Tuhan Yesus waktu datang akan disertai malaikat dan orang kudus itu sekarang di Firdaus sebagai roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi orang yang tidak diselamatkan itu di Tartarus bersama roh-roh jahat. Karena mereka nanti tinggalnya di neraka dengan mereka. Sebab neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya dan orang-orang yang mengikuti dia. Makanya dikatakan di dalam Matius pasal 25 ayat 41 kita baca demikian. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-41 dikatakan begini. Ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi api yang kekal itu sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya dan orang yang terkutuk, orang yang akan masuk tidak selamat ini. Mereka tinggal di neraka nanti. Nah, karena mereka calon neraka dan sekarang mereka tidak bisa masuk Firdaus, mereka tinggallah di alamnya roh-roh jahat ini. Jadi mereka disiksa oleh roh-roh jahat ini di sana. Jadi yang nyiksa bukan Allah. Dan bukan api penyucian juga yang menyiksa dari kacamata Gereja Timur. Dan dari kata-kata dalam kitab suci ini. Ya. Jadi itulah keadaan orang-orang yang belum diselamatkan nanti. Jadi dengan demikian secara alkitabiah Gereja Timur tidak bisa menerima ajaran api penyucian ini. Tetapi secara teologis juga dari kata-kata Gereja Timur, kalau betul orang berdosa masih bisa diselamatkan dengan membayar sulih dengan perbuatan baiknya sendiri melalui disiksa dan lain-lain. Lalu penebusan Kristus untuk apa terus? Berarti kita bisa menyelamatkan diri dengan kita menderita sendiri gitu. Bukan penebusan Kristus. Itu pertanyaan dari Gereja Timur. Yang kedua, kalau betul orang berdosa pun masih bisa masuk surga, maka dari kata Gereja Timur itu tidak fair. Ya sudah kalau gitu orang berdosa, orang tidak berdosa saja, orang berdosa saja bisa masuk surga. Kenapa harus berbuat baik? Kenapa harus melakukan kekudusan? Ya sudah nanti kalau udah mati toh nanti didoakan yang hidup supaya bisa keluar dari penyucian. Sungguh tidak fair. Oleh karena itu Gereja Timur mengatakan tidak ada itu penyucian ini. Sebab kalau gitu nanti orang yang hidup kudus, orang yang hidup berdosa sama-sama masuk surga. Gimana itu terus? Padahal kita mengatakan tidak begitu. Gitu ya. Jadi oleh karena itu dari Gereja Timur tidak mengikuti ajaran api penyucian yang berkembang di Gereja Barat. Terima kasih saudara Sandri Mabun. Semoga keterangan ini menolong untuk lebih jelas mengenai pemahaman Gereja Timur
mengenai apa yang terjadi sesudah orang mati. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Assalamualaikum. Terima kasih.